Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, kita selalu dan senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Meskipun sedikit, namun kita berharap keberkahan dari ilmu tersebut sehingga memberi manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi mengajarkan kepada kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dan ulama menyebutkan di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samratin, bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Oleh sebab itu, senantiasa kita minta kepada Allah keberkahan dari ilmu ini sehingga bisa memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan kita dunia, lebih-lebih kelak di hadapan Allah di akhirat. Kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada poin yang ke-64, yaitu larangan qat'u syai'in min asjarin harrama Makkatal Mukarramah au tanfiru saydihi au akhdu luqtatihi. Larangan memotong pohon, ya, yang diharamkan di kota Mekah Al-Mukarramah, atau juga tanfir. Tanfir tadi kita terjemahkan dengan memburu karena sebagian ulama menyebutkan memburu, tapi juga maknanya adalah secara zahir yaitu menghalau atau mengusir binatang buruan, ya, atau mengambil barang temuan. Nah, ini ada 3, ya. Larangan memotong pohon yang diharamkan di kota Mekah, ya. Yang kedua adalah mengusir atau menghalau atau bahkan memburu binatang buruan yang ada di situ, atau ya mengambil barang temuan. Yang memburu di sini memang lebih khusus kepada orang yang melakukan ihram, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan sementara kalian sedang melakukan ihram, ya. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka harus bayar dam berupa apa? Sesuai dengan yang diputuskan oleh orang yang adil di antara kalian, ya. Dalam keterangan yang sedang kita bahas pada kesempatan ini, penulis membawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
ya, tentang 3 perkara tadi. Memotong pohon yang dilarang, mengusir atau menghalau binatang buruan seperti hamamah, itu merpati. Ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab ketika beliau sampai di Mekah, beliau halau burung dara. Apa yang terjadi? Burung dara itu pergi ke suatu tempat, kemudian dicaplok oleh ular. Ya, bagaimana asar riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya. Kemudian beliau membayar dam, ya, atau membayar kafarat berupa apa? Seekor kambing. Ya. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah la yu'dadu syauquhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yultaqat, ya, atau wa la yaltaqitu luqtatahu illa man arrafaha. Ya. Di sini penulis menisbatkan kepada Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 3 halaman 449. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 1587, ya. Beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Mekah, ya, pada hari pembebasan kota Mekah, beliau bersabda, inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini, yaitu negeri Mekah, harramahullah, Allah Ta'ala telah mengharamkannya. Mengharamkannya dari apa nanti kita jelaskan dari hadis-hadis yang lain. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dipotong, ya, ditebang pepohonan yang ada di dalamnya. Kemudian wala yunaffar sayduhu, wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh dihalau atau diusir hewan-hewan buruan yang ada di dalamnya, yaitu di kota Mekah. Ya. Kemudian di sini menggunakan tadi mabni lil majhul, kemudian menggunakan fi'il mudhari'. Ya, wala yaltaqitu luqtatahu, bisa dibaca luqtatahu atau luqtatahu illa man arrafaha, tidak boleh diambil barang-barang temuan yang ada di dalamnya kecuali illa man arrafaha, orang yang ingin arrafaha, ya, mengembalikan, ya, ingin memberitahukan, memperkenalkan barang temuan tersebut untuk diberikan kepada yang punya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1587. Di mana di sini letak disebutkan larangannya, yaitu ada lam an-nahi di sini, atau la an-nafi, la yu'dadu, tidak boleh, tidaklah ditebang pohon-pohonnya, wala yunaffar, tidak boleh diusir, ya. Wala yaltaqitu, tidak boleh dia mengambil barang temuan. Nah, ini, ya. Kemudian disebutkan inna hadzal balada harramahullah, sesungguhnya negeri ini Allah telah mengharamkannya. Di dalam Sahih Bukhari, ya, di situ beliau menulis atau menyusun bab tersendiri, ya. Di antaranya di dalam kitab Jazaa'us Shayd, kitab bagaimana seorang yang berburu, ya, apa yang harus dijadikan sebagai balasannya, sebagai penggantinya, ya. Bab yang ke-8, la yu'dadu syajaru al-haram, tidak boleh ditebang pohon-pohon yang ada di al-haram. Al-haram nama lain dari kota Mekah. Pada bab 9 beliau sebutkan la yunaffaru saydul haram,
bab la yunaffaru saydul haram, bab tidak boleh dihalau, diusir ya binatang buruan yang ada di Al-Haram di Mekah. Nah, di situ banyak merpati ya. Nah, diusir tidak boleh nih. Kemudian yang 10 bab la yahillul qitalu bi Makkah. Tidak boleh ya berperang di kota Mekah. Nah, ini dalam Sahih Al-Bukhari ya, dalam kitab Jazaa'us Shayd ya. Nah, para ikhwan sekalian rahmati Allah, dalam hadis ini kita perhatikan sekali lagi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yauma fathi Makkah, pada hari fathi Makkah, pembebasan kota Mekah. Nah, dibebaskan kota Mekah dari cengkraman orang-orang musyrikin, kemudian menjadi negara kaum muslimin ya. Nah, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya negeri ini Allah telah mengharamkannya ya. Ini beliau ketika mengatakan demikian pada hari pembebasan kota Mekah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yang ada jihad dan niat. Karena ketika kota Mekah dibebaskan menjadi negeri kaum muslimin ya, sehingga tidak ada hijrah lagi. Hijrah itu namanya hijratul makan, dari negeri kufar ke negerinya kaum muslimin ya, sehingga dari Mekah ke Madinah bukan hijrah lagi ya, tapi yang ada jihadun wa niyyah. Namun hijrah tetap ada ya, maksudnya khusus ke Mekah karena sudah menjadi negeri kaum muslimin. Apa maksudnya ya? Inna hadzal balada harramahullah, sesungguhnya negeri ini Allah telah mengharamkannya. Ini menunjukkan keistimewaan, keutamaan atau fadailu Makkah Al-Mukarramah, keutamaan kota Mekah ya. Nah, di sini disebut 3 saja, tapi insya Allah ya banyak sekali, mungkin sampai 30 poin nanti akan kita dengarkan bersama tentang keutamaan Mekah apa saja. Namun kita perhatikan hadis ini dulu ya. Apa yang dimaksud bahwa Allah Ta'ala telah mengharamkannya ya, di dalam hadis yang lain ya, yaitu hadis Amr bin Sa'id, bahwa Nabi SAW bersabda inna Makkata harramahallahu walam yuharrimhan nasu, sesungguhnya kota Mekah itu Allah telah mengharamkannya, sementara manusia tidak mengharamkannya. Maksudnya mengharamkannya ini apa? Dijelaskan dengan yang hadis berikutnya, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Nah, di sini ya, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya. Nah, di sini berarti pengharaman di sini ya adalah haramnya pertumpahan darah di kota Mekah. Ya, seperti dalam bab yang ke-10 beliau Imam Bukhari menulis bab la yahillu al-qitalu bi Makkah. Tidak halal, tidak boleh mengadakan peperangan di kota Mekah karena perang itu ujung-ujungnya pertumpahan darah. Nah, ini ya. Ini ya disebut oleh beliau hadis Ibnu Abbas juga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma iftataha Makkah la hijrata
walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru fa inna hadza baladun harramallah yauma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Ya. Ini Nabi bersabda ketika Fathu Mekah, tidak ada hijrah lagi, yang ada jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk berjihad, maka pergilah berjihad. Tapi yang minta siapa? Pemerintah yang sah. Apa sesungguhnya negeri ini Allah haramkan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dia haram dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat, dan sesungguhnya tidaklah boleh ya perperangan di dalamnya bagi seorang sebelumku. Jadi Allah Ta'ala sudah mengharamkan sebelum Nabi, sudah tidak boleh peperangan di situ. Dan kita ingat pada saat beberapa tahun yang lalu ya, di mana orang-orang Syiah berpura-pura menggotong jenazah ya, sementara di dalamnya apa? Senjata, dan memberondong orang-orang yang ada di situ. Ya. Itulah mereka. Padahal sudah jelas dilarang pertumpahan darah di situ. Ya. Bahkan pohon-pohonannya tidak boleh di apa namanya? Ya, dipotong. Ya. Kecuali apa? Al-idkhir. Kecuali al-idkhir. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW menjelaskan tidak boleh ya ditebang pohon-pohonan yang ada. Kemudian Ibnu Abbas beliau mengatakan ya Rasulullah illal idkhir, ya qala al-Abbas ya Rasulullah illal idkhir fa innahu liqaunihim wa li buyutihim qala illal idkhir. Ya, hadis 1834. Ya Rasulullah, kecuali al-idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman yang memang tumbuh sendiri. Kalau tanaman yang ditanam sendiri, ada ulama yang mengatakan boleh. Tanam sendiri, ditebang boleh. Kalau tanaman yang tumbuh sendiri seperti al-idkhir. Al-idkhir itu tanaman tumbuhan yang baunya enak. Ya. Biasa dipakai untuk atap rumah di sela-sela kayu. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Fa innahu liqaunihim wa li buyutihim. Ya. Untuk juga nyalakan api karena baunya enak. Illal idkhir. Juga dipakai katanya untuk menutupi celah-celah yang dipakai untuk lahat ya ketika jenazah. Gitu. Nah, ini al-idkhir ini adalah pohon yang memang diperlukan dipakai. Al-idkhir, illal idkhir. Nabi kemudian menyebutkan illal idkhir. Idkhir boleh. Adapun pohon yang lain maka tidak boleh. Ya, bahkan rumput itu. Kecuali memang diperlukan oleh hewan. Ya, pohon-pohon. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan, salah satu keutamaan kota Mekah, pohon-pohon ya. Nah, berarti di sini agama Islam juga apa? Memperhatikan alam sebenarnya, bukan kayak demikian. Alam, sehingga tidak boleh nebang pohon sembarangan. Kalau di kota Mekah diharamkan. Ya, tempat lain kembali kepada manfaat dan madaratnya. La yu'dadu syaukuhu, tidak boleh pohon-pohonan ditebang sembarangan gitu. Ya. Nah, ini. Nah, kita lihat para jemaah, ya ini dampak ya kalau sekarang pohon-pohon di perbukitan, di gunung-gunung ditebang sembarangan kemudian membuat longsor ya di mana-mana terjadi. Ini agama kita sudah mengajarkan seperti itu. Kita ambil ibrah, kita ambil apakah bisa diambil pelajaran di sini? Iya.
Ya, meskipun tidak disebutkan ilahnya, kenapa di kota Mekah tidak boleh? Apakah di kota lain boleh? Ya boleh terbang ke lain, tempat lain. Dengan catatan tidak sampai membuat madorot tentunya. Ya. Nah sekarang ilmu pengetahuan modern sudah bisa mengungkap dan menyingkap terkait dengan fungsinya pepohonan, bahwa pohon itu mengeluarkan oksigen ya di siang hari, di malam hari mengeluarkan CO2. Di siang hari dia menangkap CO2 dari kendaraan, kemudian dikelola menjadi O2, jadi oksigen. Masya Allah. Ya Allahu Akbar ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan pohon-pohon kita lihat juga akar-akarnya bisa menahan air, bisa mengikat tanah, sehingga kalau pohon ditebang ya terjadilah banjir, itu dampak. Terjadi longsor, itu dampak. Itu yang bisa dibaca dan dinilai oleh manusia. Namun ketika kita ngikuti sunnah, nah di sini di kota Mekah, loh di kota Mekah kan jarang banjir, apa ininya? Nah, ilahnya apa? Ya dengan adanya pohon, ya. Kalau kita bicara secara akal, kita belum bisa mencari ilahnya. Alasannya apa? Dengan kita mengikuti sunnah, itu sudah hikmah. Kita tahu apa hikmahnya. Ya tentu ketika ada pohonan di sana panas, masya Allah bisa jadi naungan kan begitu. Ya. Nah, kecuali pohon-pohon yang bisa mengganggu jalan ketika orang mau umroh, mau haji, tentu beda lagi. Ya. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya' syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, paling rendah nyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, seandainya pohon itu ganggu di jalan, ya mau tidak mau. Nah, karena alasan yang lain. Tapi kalau semaunya nebang pohon, di situ tidak boleh. Kecuali al-idkhir tadi. Idkhir itu tanaman yang tumbuh sendiri yang memiliki bau yang sedap, enak. Nah, biasanya dipakai untuk atap-atap, ditaruh di antara kayu-kayu sehingga baunya sedap. Makanya kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, illal idkhir, ya, illal idkhir fa innahu liqaunihim wa li buyutihim qala illal idkhir. Ya Rasulullah, kecuali idkhir karena mereka dipakai ya untuk kuburan juga, untuk kata Ibnu Hajar juga untuk pengapian dan juga untuk atap-atap rumah. Baru Nabi membenarkan iya, kecuali pohon yang namanya al-idkhir, al-idkhir. Ya. Perkecualian. Nah, ini ikhwan sekalian rahmati Allah. Ya, maka di sini menanam pohon mungkin penting bagi kita dan memang dianggap penting bagi manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama kita juga apa? Menjaga lingkungan. Betul. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian di dunia ini. Pohon untuk kita semua. Tapi kalau nebang pohon semaunya ya tentu akan berakibat, dipakai ini berakibat yang lain yang lebih parah, lebih besar, longsor, ya, banjir. Tidak boleh, ya. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan salah satu dari keutamaan kota Mekah, ya, bahwa di situ jadi negeri haram, makanya disebut dengan al-haram, ya. Ayo kita ke haram, al-haram. Apa maksudnya haram? Haram pertumpahan darah. Nah, itu. Sampai dalam kitab Jazaa'us Sayyid Imam Bukhari bab la yahillul qitalu di Makkah. Tidak halal, tidak boleh yang namanya pertumpahan darah, peperangan di kota Mekah. Nanti kita akan jelaskan hadis-hadis yang menunjukkan kota Mekah itu dijaga oleh Allah Ta'ala dengan para malaikat yang ada. Dajjal tidak masuk ke dalamnya. InsyaAllah pada berikutnya. Ya. Wala yunaffaru sayduhu.
dan juga tidak boleh yunaffar di sini diusir, dihalau. Tapi juga ada ulama mengatakan diburu. Ya, tapi kita lihat dohirnya, ya, karena dohirnya sampai-sampai juga Imam Bukhari juga nulis bab la yunaffar saydul haram. Bab tidak boleh yunaffar, yaitu diusir. Yunaffar yaitu dihalau binatang buruan yang ada. Ya. Nah, di situ banyak burung dara. Nah, Umar pernah burung dara mengingat beliau, lalu beliau tebas dengan kainnya, terbang dia, kemudian apa? Mencelok itu? Memang hinggap, ya, hinggap, terus ditangkap ular, dimakan ular. Ya, lalu beliau ketemu sama Utsman bin Affan, bagaimana saya ini melakukan begini nih? Ya, akhirnya menyembelih seekor kambing. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Sebagaimana riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya. Ini. Jadi sampai hewan buruan tidak boleh diusir. Nah, di sini memang umum ya, bukan hanya orang yang sedang ihram saja secara umum, tapi orang yang ihram tidak boleh memburu. Ya, dari surah Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawu 'adlin minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memburu, ya, membunuh binatang buruan. Ya. Membunuh dengan mengusir beda. Ya. Tentu berburu di sini lebih, ya. Apakah tadi Umar bin Khattab memburu? Tidak, beliau hanya mengusir, menghalau. Ya. Kemudian beliau menyembelih seekor kambing. Nah, begitulah dengan orang yang memburu. Ya. Nah, yang memburu di sini adalah orang yang ihram. Berarti orang ihram berlaku dua. Berburu sama menghalau tidak boleh di Mekah. Ya. Bagi orang tidak ihram ya berburu boleh, tidak ada masalah. Ya. Apakah di sini tidak boleh dihalau dan diusir binatang-binatang buruan yang ada di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwan, wala yaltaqitu luqtatahu. Ada juga boleh dibaca luqtatahu. Kata Ibnu Hajar boleh luqtatahu atau luqtatahu. Illa man arrafaha. Kecuali bagi orang yang arrafaha. Arraf di sini apa? Ingin memberitahu bahwa ini barangnya orang nih, temu. Nih, diambil dikasih tahu, ini siapa, punya siapa, boleh. Ya. Tapi diambil tidak boleh. Ya. Namun banyak kan kalau sudah ada barang temuan di sana, orang membiarkan, nggak ada yang ngambil, sehingga orang yang ya ketika hilang mungkin dia bisa balik ketemu lagi barangnya di situ. Ya. Ya. Dalam riwayat yang lain redaksinya adalah wala mabril majhul, ya, wala tultaqatu luqatatuha illa limu'arrifin. Ya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali limu'arrif, orang yang ingin mu'arrif, ingin memberitahukan. Nah ini, ya. Nah ini semua, ya, menunjukkan di antara keutamaan kota Mekah. Ya. Lantas keutamaan yang lain, ya, apa saja di sini? Para ikhwan sekalian rahmati Allah, tentu bagi yang sudah ziarah kota Mekah, ziarah Al-Haram, ziarah ke Baitullah, ingin kembali ke sana. Apalagi yang belum. Oleh karenanya, mari semua berharap, semuanya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar dimudahkan untuk ziarah, ya, Baitullah. Kenapa?
Tentu karena keutamaan yang sangat banyak. Ya. Nah, hadis tadi diantaranya, kita mulai dari awal. Nomor 1, Mekah adalah khairul biqa' indallah. Mekah adalah sebaik-baiknya tanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bumi, sebagaimana hadis ya Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, juga Imam Ahmad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Hadis Abdullah bin Adi Ibnu Hamra, riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya, di Sahih Albani. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi waqifun bil hazwarah yaqulu wallah innaki la khairu ardillah wa habba ardillah ilayya wallah laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Sahih Albani. Ya. Apa kata Abdullah bin Adi Ibnu Hamra? Aku melihat Rasulullah SAW berada di atas ontanya. Ya, berdiri di Al-Hazwara. Al-Hazwara itu pasar, ya, yang ada dekat Mas'ah, dekat Sa'i. Beliau bersabda, demi Allah, bersumpah, demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling aku cintai. Demi Allah, seandainya aku tidak diusir darimu, tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan keluar. Nah, ya. Jadi Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa Makkah khairu ardillah, sebaik-baik buminya Allah. Siapa yang tidak mau? Mari semua berharap, ya, yang sudah minta lagi, ya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunub kama yanfil kir khubthal hadid wad dhahab wal fiddah. Iringi haji dan umrah, ya, karena keduanya bisa menghapus kefakiran dan dosa, sebagaimana api bisa mengikis karat yang ada pada besi, emas dan perak, ya. Kemudian al-umrah, ya, antara umrah satu dengan yang lainnya apa? Bisa menghapus, ya, dosa di antara keduanya. Al-umrah ila umrah mukaffiratun lima bainahuma. Ya. Maka yang sudah umrah, bismillah, berangkat lagi. Yang belum, minta pada Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak terjadi. Karena itu merupakan khairu ardillah, sebaik-baik buminya Allah. Yang kedua, Allah bersumpah, aqsamallah, ya, bihadzal balad. Allah bersumpah dengan nama kota Mekah tadi, ya. Surat Al-Balad ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Apa bihadzal balad? Siapa? Mekah. Sungguh aku bersumpah. Ini bersumpah, ya. Kemudian yang ketiga, negeri Mekah baladul amin, negeri yang aman. Wattini wazzaitun wa turis. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinina wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman. Ya, nanti ada konsekuensi orang yang bikin kekacauan di kota Mekah. Ya, ada konsekuensinya orang yang bikin kekacauan di kota Mekah. Ya. Yang keempat, negeri yang penuh dengan berkah, al-ardu al-mubarakah, ya. Dalam surah Al-Imran 95, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil muttaqin lil alamin, ya. Al-Imran 95. Rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia adalah bi Bakkata mubarakan. Jadi nama Mekah, selain nama Mekah apa? Bakkah. Nah, selain Mekah namanya apa?
dan huruf ba bakkah. Ini Quran ya. Mubarakan penuh dengan berkah, ikhwan ya. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu ya, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Qala al-masjidul haram. Qala qultu thumma ay? Qala al-masjidil aqsa, muttafaqun alaih. Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali ya dibangun di atas muka bumi? Ternyata apa? Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ya, ada pertanyaan berikutnya setelah disebut pertama kali Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu bertanya Abu Dzar, kam kana bainahuma? Qala arba'un. Thumma qala haitsuma adrakatka as-shalah fasalli wal ardu laka masjid. Jaraknya berapa lama? 40 ya, 40 berapa ini? 40 tahun, Allahu a'lam bissawab. 40 ya. Kemudian Nabi bersabda, dimanapun engkau mendapatkan sholat, dimanapun sholat, karena semua bumi itu jadi masjid ya. Ini jadi Masjidil Haram, masjid pertama kali dibangun. Dijelaskan dalam Al-Imran 95 dan juga hadis Abi Dzar yang Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan yang keenam ya, ini yang tadi kelima, masjid yang pertama kali ya. Yang keenam, Allah Ta'ala membuka hidayah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah ya. Surat Al-Hajj ayat 26, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal bait ya, ketika kami siapkan untuk Ibrahim makanal bait, itu Ka'bah ini ya. Sehingga dibangun bersama dengan putranya Ismail, seorang anak dan ayah yang ta'awun, kerjasama dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketujuh, ikhwan sekalian ya, yaitu apa? Dijadikan hati manusia condong dan cinta ya. Dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah ya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim ya, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun ya. Surat Ibrahim ayat 37 ya, Allah berfirman ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabbana, kami letakkan anak keturunan kami, dzurriyyah kami, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada satupun pepohonan ya, inda baitikal muharram, di rumahmu, di Masjidil Haram, di sisi Ka'bah ya, agar mereka menegakkan sholat. Rabbana liyuqimus sholat ya, agar mereka menegakkan sholat. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim ya. Kemudian apa? Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong ke mereka. Nah, sekarang kita lihat ya, sekarang manusia dari penjuru ya, penjuru bumi ya, penjuru bumi para jamaah ya. Kita lihat ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 22, wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ini mukjizat Quran mengatakan demikian ya. Umumkan pada manusia haji, mereka akan datang, ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, datang dari tempat-tempat yang terpencil ya. Jadi kalau sudah musim haji, pramugari Garuda ya harus sabar. Kenapa? Karena penumpangnya, saya lihat sendiri ya, karena penumpangnya adalah orang-orang pedalaman
yang nabung sekian lama untuk ketemu, ingin ketemu, ya, negeri yang berkah. Kenapa harus sabar? Ya nggak biasa pakai toiletnya itu. Saya lihat sendiri. Orang ya kita masuk udah kotor, ya maklum. Ya, saya berpikir ini menunjukkan benarnya Quran. Ditanya dari pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, min kulli fajjin amiq. Ya, ini ikhwan. Ya, supaya iman kita bertambah, kerinduan kita membara untuk bisa berjumpa dengan Baitullah, untuk menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, baik haji maupun umrah. Ada rindu, ada keinginan. Adapun kemampuan Allah taala yang akan memberikan, entah lewat jalan apa. Ya. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, mudah-mudahan Allah taala mengabulkan semuanya. Ya. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Masih banyak poin-poin tentang keutamaan kota Mekah. Ya, insyaallah kita akan lanjut, dan semoga yang kemarin tertunda karena corona dengan hajinya, kemudian juga tertunda karena corona dengan umrohnya, mudah-mudahan tetap jadi pahala. Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, kataballahu indahu hasanah kamilah." Muttafaqun alaih. Barang siapa berkeinginan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan namun tidak tersampaikan, Allah catat sempurna para jemaah. Masya Allah. Ya, nah ini yang bisa kita bahas sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon pada Allah, ya, meskipun ilmu kita sedikit yang kita pelajari, tapi bermanfaat, membuat hati tenang, membuat mudah untuk beramal, kemudian membuat kita berseri-seri dalam menghadapi segala persoalan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu, melahirkan rasa takut yang sebesar-besarnya kepada Allah. Jika rasa takut kepada Allah ada dalam hati, maka tidak akan takut kepada yang lainnya. Jika rasa takut bersarang dalam dada kita, ekonomi, penyakit apapun, insya Allah ya tidak ada apa-apanya di hadapan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita dilapangkan dada ini, disegarkan hati ini, disegarkan pikiran kita, dan dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, ilmu jadi bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.